Hai Simpanisen, jumpa lagi bersama kami Intan TV, informasi seputar simpan. Bersama saya Raymond Wisan dalam acara perdana dari Ngobras, ngobrol-ngobrol santai seputar simpan. Dan kali ini di studio Intan sudah hadir narasumber yang sangat spesial, Bapak Tondi Suradireja. Beliau adalah founder of Simpan, orang yang memikirkan, menggagas, dan kemudian meluncurkan aplikasi simpan, aplikasi menabung, tinggal klik. Kita langsung sambut aja Pak Tondi. Halo, selamat siang Pak. Saya buka ini dulu ya. Oke, siap. Oke Pak Ton. Kalau kemudian kita berbicara 2 tahun terakhir ini, bisa dikatakan bukan cuma negara kita, tapi seluruh dunia dilanda pandemi. Dan pandemi ini bisa dikatakan sudah memporak-porandakan seluruh kondisi ekonomi. Ekonomi dunia, apalagi ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Secara pribadi, apa Bapak terdampak dengan masalah pandemi ini, Pak? Wah, berat banget pertanyaan lo, Mon. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Masalah yang Bapak tanya barusan pribadi gitu. Memang pandemi sekarang ini memporak-porandakan hampir seluruh lah saya rasa ya. Ini kebetulan DPLK Indolife juga kan 90% kliennya itu korporasi, Pak. Kita juga banyak yang tutup. Klien-klien kita banyak yang tutup, terutama pabrik-pabrik tuh ya. Banyak yang tutup, lalu kemudian ya kita harus apa itu istilahnya klaim lah, mereka harus klaim ke kita segala macam ya, seperti itu. Jadi memang betul Pak, itu pandemi ini memporak-porandakan hampir seluruh ya. Kita dengar pariwisata, dampaknya luar biasa. Transportasi itu Pak, pesawat terbang dan segala macam itu dampaknya juga luar biasa. Retail, banyak juga terjadi pengurangan. Ya Pak ya. Jadi ya betul Pak. Ya, memang semuanya berdampak luar biasa lah dari pandemi ini. Tapi Bapak ini spesial sekali Pak, kalau bisa dibilang ya, karena di tengah pandemi, situasi ekonomi yang sedang porak-poranda, entah Bapak nekat atau entah sorry Pak. Tiba-tiba kemudian Bapak launching launching satu produk dari DPLK, menabung ala DPLK, tapi pakai aplikasi. Di tengah situasi yang Bapak bilang tadi ini lagi kacau balau Pak. Pertama gini, justru pandemi ini memberikan kita kesempatan Pak. Justru memberikan kita kesempatan untuk melakukan transformasi. Transformasi atau cara-cara yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, tradisional, gitu ya, dengan cara-cara baru. Nah sekarang kan yang kekinian memang digital Pak, semuanya mengarah ke sana. Saya kemarin baru saja ngobrol dengan salah satu perusahaan asuransi jiwa. Mereka sekarang dari mulai underwriting, proses underwriting, pendaftaran peserta sampai kemudian klaim itu sudah digital base. Sekarang bank semua mengarah ke arah sana. Ya saatnya sekarang. Justru peluang itu ada sekarang Pak. Makanya sekarang berbondong-bondong nih perusahaan industri keuangan, mereka mentransformasikan pelayanannya dari yang berbasis tradisional ke digital. Jadi itu satu ya. Jadi justru pandemi ini memberikan kita sebuah peluang ya. Kebetulan kita berani ya, DPLK Indolife berani untuk menyongsong peluang tersebut. Yuk kita jalanin. Kita transformasikanlah pelayanan sebelumnya yang berbasis kertas gitu, paper, itu menjadi pelayanan yang berbasis digital. Mulai dari pendaftaran, kemudian pelayanan di dalamnya ya, pengecekan saldo, laporan posisi dana, sampai klaim Pak. Semuanya Bapak tinggal duduk manis ya, mainin semuanya melalui gawai ya, melalui gadget Bapak. Gitu. Kalau boleh tahu sebelum kita lanjut, umur Bapak berapa sih Pak? Karena tebak dong, tebak. Kalau bicara umur Pak Raymond, saya udah milenial telat lah. Milenial telat. Ya, jadi udah nggak udah tidak termasuk dalam kategori milenial. Ya. Jadi kalau boleh
saya sebutkan umur saya 46 Pak. Katanya kan kalau milenial itu umur lahir tahun 80-an ke atas ya, sampai ya mungkin sekitar 25 sampai 44 tahun katanya, itu yang disebut sebagai milenial. Bapak luncurkan satu aplikasi. Pertama, aplikasi itu adalah aplikasi menabung ala DPLK, gitu ya Pak ya? Betul. Kemudian kedua, aplikasi itu segmented sekali antara 25 sampai kemudian 55 tahun, kira-kira kisarannya begitu, atau 45 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa ini diperuntukkan untuk kaum milenial. Bapak mungkin kalau mau berpikir duit gitu ya Pak, lebih potensial kalau kemudian kita deketin orang-orang yang memang sudah kumpul duit Pak. Mau deketin nabungnya gede-gede gitu. Iya, nabung gede-gede gitu ya. Kumpulin duit dari anak-anak muda gitu loh Pak ya. Ini kan duit receh Pak, bisa dibilang begitu. Apa sih Pak yang ada di benak Bapak ketika Bapak kemudian membuat aplikasi ini dengan segmen antara 25 sampai 45 tahun itu Pak? Nah, kalau Bapak tanya ke saya, kenapa milenial Tondi? Gitu ya. Gini Pak, saya tuh punya jawaban begini. Saya kebetulan pernah ditugasin di beberapa negara di Indochina. Ya, Pak, sebelum Bapak jelasin lebih jauh lagi, tar dulu Pak. Oh gitu. Satu dulu. Satu dulu. Boleh. Kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi ya, karena kita ini bincang-bincang santai. Jadi saya ingin informasikan kepada Simpanisen, kalau Simpanisen penasaran, simpan itu kayak apa yang dibicarakan oleh Pak Tondi tadi, cocok nggak sih dengan kemudian kamu yang memang umurnya masih milenial? Cocok nggak sih dengan gaya kamu? Sekarang kamu ambil handphone kamu, tolong kalau kamu tuh pakai App Store, langsung cek di App Store, bener nggak simpan ini milenial enak untuk menabung. Kamu download, kamu pelajari. Kalau kamu itu pakainya Android, silakan download di Play Store. Jadi ada dua-duanya Pak ya? App Store, ada ya Pak? Lengkap. Iya. Oke. Setengah-setengah Pak. Yes. Jadi silakan buat Simpanisen, silakan pelajari apa yang dibicarakan oleh Pak Tondi tadi. Oke, kita masih dalam ngobrol-ngobrol santai dengan tamu spesial kita, founder of Simpan, yang sudah hadir di studio, Bapak Tondi Suradireja. Kita lanjutkan perbincangan kita. Oke, tadi Pak Tondi luncurkan sebuah produk DPLK. DPLK terkenal konvensional, tapi Pak Tondi bilang kami berani untuk kemudian menyambut era yang baru. Oke. Pak, nggak takut gagal? Ini lagi pandemi loh Pak, tapi Bapak luncurkan satu produk, ini bisa dibilang produk baru, gaya baru DPLK. Kalau gagal gimana Pak Tondi? Gaya baru dan belum ada yang punya loh Pak. Yang punya seperti kita ya. Ditanya takut gagal, kemungkinan itu pasti ada lah ya. Cuman kan tentunya kita melakukan sesuatu dengan perhitungan-perhitungan Pak. Saya melihatnya begini, justru dengan kondisi seperti ini, itu peluangnya bagi kita untuk justru bergerak, supaya nanti pada saat kondisi normal itu terjadi, kita sudah siap. Kan Bapak alami sendiri. Ini kan acara pertama kita nih Pak. Iya betul. Itu proses menuju ke sininya itu kan juga panjang. Jangan sampai nanti semua orang sudah ikut, sudah bermain digital, lalu kita ketinggalan, kita belum siap untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini. Jadi harapan saya dalam 2-3 tahun ke depan ya memang kita belajar sama-sama. Dan aplikasi ini kan namanya produk manusia. Walaupun itu sifatnya digital, tetap aja itu buatan manusia Pak. Ya, manusia yang berpikir, yang mensupport hal tersebut. Jadi error itu pasti ada. Jadi harapan saya nanti aplikasi saya akan matang. Pada saat misalnya semua orang bermain di digitalisasi, aplikasi kita sudah matang, sudah berada di atas. Ya, sudah bisa berlari Pak. Tidak error-error lagi gitu. Misalnya kalau kita lihat dari errornya gitu ya, seperti itu. Ya, jadi harapan saya ke depannya dengan justru pandemi ini terjadi, itu menciptakan sebuah peluang, kita bisa belajar, nanti pada saatnya nanti kita siap, kita bisa bersaing. Seperti itu. Pak Tondi ini bisa dikatakan praktisi perencanaan keuangan yang sudah puluhan tahun, bilang begitu boleh. Sudah puluhan tahun kemudian concern dengan bidang ini Pak.
dalam kondisi ekonomi seperti ini, apakah aplikasi simpan ini merupakan alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat di dalam merencanakan keuangan buat masa depan mereka? Menurut Bapak gimana nih? Pertama, Pak, Ya. saya bukan seorang konsultan. Iya. Ya, saya lebih cenderung menyebut diri saya sebagai saya pekerja. Iya. Gitu ya, yang kebetulan bekerja di dalam industri keuangan. Yang namanya masa depan itu kan tidak bisa diprediksi. Iya. Contohnya pandemi ini. Banyak Apa? orang kemudian kehilangan pekerjaan. Orang Ya. banyak bertanya kepada saya, "Ton, apa yang harus kita lakukan?" Ya. Ya kalau sekarang memang sudah telat, Iya. ya sudah terjadi, Oke. ya. Tetapi sebelum-sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya basic, Pak. Tadi saya sempat singgung, saya pernah ke beberapa negara Iya. di Cina ditugasin ya, yang secara sosioekonomi itu mirip dengan Indonesia. Iya. Ya, itu sekarang kan begitu masif informasi mengenai produk keuangan, Pak. Iya. Padahal masyarakatnya belum siap. Ya. Oke. Bapak mungkin ingat dulu tahun sekitar pertama kali tabungan keluar tuh Tabanas namanya, Iya. tabungan nasional itu yang warna Iya. coklat. Iya, betul. Sekarang kita sudah kripto, kita Iya. bicara sudah kripto. Coba, begitu pesat. Nah, itu diterapkan di suatu negara yang secara sosial-kultural belum siap. Sudah diperkenalkan dengan berbagai macam produk keuangan. Yang terjadi apa? Akhirnya bingung. Oh, Gitu oke. loh, Pak ya. Nah, kebanyakan kita memang belum melek yang Iya. namanya produk-produk keuangan ya, atau produk investasi contohnya. Ya udah, kita back to basic aja, Pak. Apa itu? Menabung, menyisihkan pendapatan. Jadi kalau bicara perencanaan keuangan paling mendasar, Iya, paling basic. paling basic itu apa? Menabung, menyisihkan pendapatan untuk masa depan. Wow. Masa depannya apa? Terserah Bapak. Bapak mau jadi apa ke depan? Kan begitu, Iya. Pak? Basically manusia tuh punya 3 nih yang harus dimiliki untuk survive, Pak. Iya. Maksud pada saat saya ditanya, Tondi, gimana gue bisa survive nih menghadapi pandemi? Ya, Iya. walaupun sekarang sudah telat, gitu ya, karena Iya. sudah terjadi, sudah banyak yang kehilangan pekerjaan segala macam. Tapi kita bisa mempersiapkan sebetulnya jauh-jauh hari, Pak. Pertama yang harus dipersiapkan itu apa? Pendidikan, kesehatan, dan duit. Iya. 3 itu aja, pendidikan, kesehatan, duit. Tanpa pendidikan, lo nggak bisa sehat. Iya. Sekarang sehat tuh mahal, Pak. Iya, Tanpa iya. kesehatan, lo nggak bisa dapat pendidikan yang benar. Iya. Tanpa pendidikan, tanpa kesehatan, lo nggak mungkin punya duit yang banyak. Iya. Pendidikan tuh kan macam-macam, ada pendidikan formal sama non formal. Iya. Ya, formal yang tingkat dasar baca, nulis, hitung, dan Iya. segala macam. Non formal adalah keinginan kita mau belajar. Iya. Kayak gitu, Pak. Oke. Tanpa sehat kita nggak mungkin dapat pendidikan, tanpa sehat kita nggak mungkin bisa bekerja, kan kayak Iya. gitu. Simpel Jadi, sekali sebenarnya, Pak, cara Simple, berpikirnya ya. simple. Oke, Pak Tondi, seperti yang Bapak bilang tadi, Ya. itu kan sudah ya bisa dikatakan bekerja keliling-keliling berbagai macam negara, di beberapa negara lah, di perusahaan-perusahaan juga internasional. Dan bisa dikatakan Bapak sukses kemudian membangun karir Bapak di tempat-tempat itu. Belajar dari berbagai macam pengalaman Bapak itu, Ya. kira-kira kondisi Indonesia saat ini, Pak, dalam situasi ekonomi seperti hari-hari ini, apakah masih bisa bangkit kita, Nah, Pak? harus optimis dong, Pak Remo. Harus Oke. optimis. Gitu. Harus optimis ya, Pak, ya? Harus optimis. Jelas, itu modal utama. Iya. Modal utama kalau kita mau maju ya memang harus optimis, harus bisa kita melakukan perubahan. Iya. Nah itulah, itu tadi yang pendidikan itu tadi, Pak. Pendidikan Iya. itu kan ada yang formal yang saya sebutkan tadi, berhitung, membaca, nulis, Iya. segala macam. Kalau nggak punya dasar itu susah juga gitu Iya, ya. iya. Nah yang kedua mau belajar. Mau belajar itu kan ibaratnya bagaimana kita ya secara positif melihat sebuah peluang, melihat sebuah kondisi, melihat sebuah keadaan, kan kayak gitu. Iya. Kalau kita menyerah ya susah, jadi harus optimis. Harus optimis. Harus optimis, jelas. Oke, jadi buat Simpanisen yang mengikuti acara hari ini, ingat baik-baik. Pesannya sederhana, harus optimis. Iya dong. Jadi jangan ratapin kalau sekarang ekonominya lagi susah. Jangan kemudian cuma menggerutu di rumah. Harus optimis ya, Pak ya. Harus optimis. Oke, kita break dulu sejenak untuk mendengarkan yang berikut ini.